Selamat pagi saudara-saudari semua, dan kita melihat di 2 Tawarik pasal 2 disampaikan oleh Pastor Joshua. Di pasal yang kedua ini merupakan bagian dalam mendirikan bait suci, ayat yang penting. Dari pasal 2 sampai pasal ketiga menerangkan tentang Salomo, dan juga fokusnya pada mendirikan bait suci. Setelah pasal 10, bangkitlah Rehabeam. Dari pasal 2 mencatat Salomo, yang dalam catatan sejarah Salomo dicatat hal yang penting, yaitu di pasal 3 sampai 7 ya, menerangkan tentang mendirikan bait suci. Di kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, Raja-Raja menerangkan tentang bait Salomo mendirikan bait suci. Ini merupakan bagi salah satu perkara yang penting. Tapi waktu kita melihat 2 Tawarik, di dalam 9 pasal ini, ketetapan dari Salomo untuk mendirikan bait suci dari segala yang ia miliki. Ini satu yang sangat penting. Mengapa punya kespesialan tersendiri? Sebab rupanya 1 Tawarik, 2 Tawarik ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Roh Kudus memberikan zaman bagi orang-orang juru tulis di masa itu setelah mereka kembali dari pembuangan, yaitu dengan dipimpin oleh Zerubabel, Yeremia, Ezra, membawa dalam 3 gelombang pulang dari pembuangan. Mereka telah diangkut pembuangan selama 40 tahun. Kemudian mereka pulang ke Yehuda, dan di seluruh Yehuda, lihat seluruh di kota hanya telah menjadi puing-puing, dan mereka kebanyakan tidak mau tinggal di Yerusalem, sebab Yerusalem telah menjadi sunyi senyap, dan lagi ditambah dengan serangan dari bangsa asing, dan masing-masing mempunyai tanah milik mereka. Tanah mereka bukan di Yerusalem, mungkin di Galilea, mungkin di tanah Yudea. 12 suku memiliki tanah mereka masing-masing. Mereka ingin kembali di kampung halaman mereka, ingin mendirikan bait suci mereka, mendirikan kampung halaman mereka. Di sini di mana yang terpenting? Apakah keamanan yang terpenting? Kalau ingin aman, jangan tinggal di Yerusalem, sebab di situ banyak orang-orang perampasan oleh orang-orang asing dan bangsa asing terus di situ menjajah dan merampas, dan Yerusalem bukanlah tempat yang aman. Kalau harus mendirikan milik sendiri, bukan di Yerusalem, tetapi harus pulang ke tempat nenek moyang mereka yang awal, dan itu menjadikan milik mereka. Dan orang-orang Isakar pulang ke tanah warisan Isakar, dan setiap orang harus mereka pulang menurut waktu pembagian Musa, menurut suku-suku mereka. Di dalam Tawarik di sini tertulis yang terpenting, yaitu untuk mendirikan bait suci. Hampir semua kekuatan dari Raja Salomo mendirikan bait suci ini dipilih. Raja Salomo di Tawarik
masih punya perkara-perkara yang lain, tetapi di sini mencatat segala waktu dia mendirikan bait suci. Sehingga mendirikan bait suci melebihi dari setiap milik pusaka sendiri atau dengan keterbatasan biaya, bahkan mengatasi segala milik hal-hal kenegaraan, semuanya untuk Allah, dimulai dengan mendirikan bait suci. Dan di Tawarik mendorong semangat bagi orang-orang Israel. Kita harus melepaskan segala sesuatunya terlebih dahulu untuk mendirikan bait suci, sehingga agar hadirat Allah yang diutamakan. Di dalam 2 Tawarik dalam 30 pasal, ayat 1 ayat 9 itu bab yang pertama untuk menerangkan tentang mendirikan bait suci. Dan di zaman ini zamannya Salomo yang menerangkan tentang mendirikan bait suci. Seperti di pasal yang pertama, di situ dikatakan akan kejayaan Salomo yang kemarin diterangkan, dan menerangkan Salomo sangat berjaya. Dia minta kepada Allah untuk diberikan hikmat dan memberikan korban persembahan. Setelah dia menduduk tahta, dia pergi ke Gibeon untuk memberikan persembahan yang seorang raja yang terpenting, yaitu untuk memberikan persembahan bagi Allah. Dan orang-orang Israel sekarang setelah kembali dari pembuangan, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus beribadah, membawa korban persembahan bagi Allah. Dan di pasal kedua menerangkan persiapan mendirikan bait suci, dan ketiga keempat yaitu bagaimana didirinya bait suci. 5 dan pasal 7 itu persembahan bagi bait suci, penahisan bait suci. Kita lihat di pasal ke-8, pelaksanaan selesainya didirikan bait suci, ayat 8 dan 9. 8 yang terakhir dan pasal 9. Setelah bait suci didirikan, berkat yang di bawah dikatakan kejayaan Salomo setelah dia mendirikan bait suci, dia sangat diberkati. Saya demikian mengatakan pembagian dari 9 pasal ini agar kalian tahu akan inti yang dari dari Alkitab ini. Dari pasal 1 sampai dengan 8 yang bawah itu sejajar menerangkan tentang berkat yang diperoleh dari Salomo. Dan pasal 8 yang ke bawah, yang akhir 9, 8 sebelum pasal 8 awal menerangkan tentang yang bahan yang persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 4 sampai dengan 5 juga sejajar. Ayat 5 sampai 3 sampai 5 juga 5 sampai 7 menerangkan pembangunan dan akan korban persembahan bait suci, sejajar. Pasal 1, pasal 2, 3 dan 4. 3 sampai 5, 6 sampai 7 ini semuanya dalam kesejajaran. Pasal 2 merujuk pasal 8 yang belakang.
8 dengan 9. Ini menyampaikan soal apa? Yaitu yang terpenting, yaitu pendirian bait suci. Bukan hanya seluruh ayat menerangkan tentang bait suci, yang terpenting pendirian bait suci yaitu korban persembahan dan pendirian dan pembangunan bait suci. Kita tahu waktu bait suci didirikan kemudian dipersembahkan, dia diberkati. Berkat yang diterima oleh Raja Salomo dan juga rakyat raja miliki, rakyat pun baik, mereka pun peroleh kemuliaan raja, rakyat pun mendapat kemuliaan, raja mendapatkan hikmat, rakyat pun memperoleh hikmat. Maka seluruh negara sangatlah bagus, sangatlah baik. Ini merupakan menjadikan satu sejarah di seluruh raja Israel, raja yang sangat berjaya. Dan sekarang orang Israel telah kembali dari pembuangan, menghadapi akan puing-puing apa yang mereka lakukan, bagaimana harus bangun, harus di mana dimulai. Jangan menuruti pandangan sendiri, jangan menuruti daging kita, jangan menuruti akan hasrat kita, tetapi harus menurutkan konsep dari rohani, bagaimana seluruh negara akan dibangun dan menjadi kuat, dan bagaimana seluruh negara kita dibangun kembali dalam konsep rohani. Ini sangatlah penting. Di sini sekalian saya katakan bagi gereja kita, dari mulai di Poloi, North Point, di saat Allah menjamah saya untuk mendirikan bait suci, kemudian sampai saya pindah di North Point, dermaga sana, kami pun mulai mempersiapkan. Dari North Point, setelah mendirikan bait suci, Allah terus menghidupkan saya untuk mempunyai dana. Maka kami punya pelayanan dalam Zakaria. Ketika di dermaga, tuan milik di dermaga menyuruh kami pindah karena pemerintah memberikan tekanan bagi mereka, dalam 3 bulan mereka harus pindah. Pada saat itu telah disewa oleh ferry dan menyuruh kami untuk pindah. Sangatlah tergesa-gesa, tetapi saya bersyukur pada Tuhan, kami punya proyek dalam Zakaria. Walaupun dana kami tidak cukup, waktu itu kami cuma 4 juta dolar Hong Kong, sehingga kami pindah ke Chunwan. Dari 4 juta kami menyelesaikan proyek 5 miliar. Kami di sini ada di Fulai, ada di Mercy House kami, kemudian akhirnya kami ada CMC, sekarang ada BIC. Yang akan datang kami punya proyek untuk Kerup, akan dimulai di Cheongsau. Kami akan mendirikan cabang gereja kami, dan juga yang akan datang menggunakan Taman Eden dan tempat Kerup ini untuk menjadi, di Taman Eden merupakan tempat kegiatan bagi gereja kami dan juga bagi keluarga besar cabang-cabang gereja. Seperti Allah terus menuntun kami dalam mendirikan bangunan. Dan mengapa di sini sangat penting, serupanya pada saat mereka kembali, yang diperlukan untuk semua yang diperlukan untuk mendirikan bait. Saat
kamu bersedia mendirikan bait, maka kemuliaan Allah dan berkat akan diberikan kepadamu. Dan kita melihat dari 9 pasal, hari ini di pasal kedua dengan tema aku mau untuk hadirat Allah mendirikan bait suci. Demi hadirat Allah saya mendirikan bait suci. Dimulai dari ayat pertama. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Ini di Tawarik dipertegaskan. Berbeda yang dicatat dalam kitab Raja-Raja. Yang di kitab Raja-Raja dia mendirikan rumah demi nama Tuhan dan juga istana kerajaan. Di situ menggunakan berapa waktu lama, menggunakan berapa dana. Itu menyatakan terhadap raja-raja, penilaian terhadap Salomo agak rendah. Tetapi di tempat ini di Tawarik tidak mencatat hal ini. Hanya mencatat akan niat dari Salomo. Di sini dikatakan Salomo memerintahkan untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Di seluruh kerajaan, satu kerajaan harus mempunyai rumah Allah, rumah bait dan juga punya istana. Tapi di antara dua ini mendirikan bait itu lebih utama. Terlebih dahulu harus ada bait suci dan istana kelanjutan. Setelah mendirikan istana itu kelanjutan, tapi yang terpenting bait suci itu yang terpenting. Di Salomo dikatakan Salomo memerintah untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan. Nama Tuhan artinya hadirat Allah. Sebelum di pembuangan kemuliaan Allah meninggalkan bait sucinya, kemuliaan Allah dari tata karu Allah, bait suci, kemudian meninggalkan sebab Yerusalem terlalu kotor. Istana dipenuhi dengan darah dari timur sampai barat. Bahkan para imam tidak lagi menyembah Allah, mereka mendirikan berhala-berhala. Ini di zaman raja-raja, mereka melakukan sihir dengan memanggil arah menyembah berhala. Bahkan berhala dipindahkan angkut ke dalam bait suci Allah. Jadi Allah berfirman meninggalkan tempat itu. Kemuliaan Allah dari kerubnya, dua kerubnya di depan ruang Maha Kudus, ruang kudus, kemudian naik ke atas. Ini yang dilihat penglihatan oleh Nabi Yehezkiel. Allah berhenti di Kot Lama dan melihat bait sucinya telah dikotori. Dan aku tidak bisa diam di sini, hadiratku tidak bisa untuk di sini, sehingga kemuliaan Allah, yaitu hadirat Allah dari pintu timur keluar, dari pintu gerbang timur. Dia tidak langsung naik ke langit, tidak langsung meninggalkannya, tetapi Allah terus memandang, melihat bait sucinya, kemuliaannya dari gerbang timur keluar. Berhenti di Bukit Zaitun, Allah berhenti di situ, kemuliaannya
kembali menoleh melihat, dan keputusannya dengan niat untuk meninggalkan bait suci, kemudian naik ke langit dan tidak lagi bisa dilihat. Kemuliaan Allah, hadirat Allah telah meninggalkan umatnya. Ini disebabkan oleh karena dosa-dosa Israel, umatnya. Dosa mereka walaupun telah menghadapi penghukuman 70 tahun, mereka diangkut pembuangan lewat nubuat Nabi. Allah menggenapi nubuatnya sehingga 70 tahun kemudian mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan pertama kali waktu mereka kembali perbuangan, apa yang harus diperbuat? Yaitu mendirikan kembali bait suci. Sesungguhnya di Dawarik ini memberikan semangat bagi mereka untuk mendirikan bait suci. Bait suci yang lama telah runtuh dan sekarang harus dibangun kembali. Di sini para ahli juris menulis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Jadi perkataan ini yaitu dicatat oleh ahli juru tulis, dikatakan Salomo memerintah, aku hendak memerintah mendirikan rumah bagi nama Tuhan, atau mendirikan bait suci. Ini dia mencatat ini untuk memberitahukan kepada umat yang kembali dari pembuangan, kita harus membangun bait suci untuk menyediakan hadirat Allah, dan agar hadirat Allah ada di menampung bait suci, dengan bait suci untuk menyediakan hadirat Allah. Bahkan kita harus mendirikan istana. Sesungguhnya itu terusan dari bait suci. Allah di tengah-tengah kita, itu yang terpenting. Sehingga di ayat yang kedua, Salomo mengerahkan 70.000 kulit, 80.000 tukang pahat, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Kita di sini bisa melihat cara dalam mencatat di 2 Tawarik ini. Saya merasa di ayat pertama itu merupakan tema, dan yang ini ditambah oleh juru tulis dengan zaman pimpin dari Roh Kudus. Salomo memerintahkan, aku hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Ini merupakan dan suatu istana bagi diri sendiri. Kemudian bagaimana mencatat, ini merupakan harus dengan tindak pertama merupakan harus memilih orang-orang, dan kita melihat dalam seluruh struktur. Kita lihat ayat 17-18. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri, sama seperti pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka dapatlah 150.600 orang. Dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli, 80.000 orang dijadikan tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus mengawasi orang-orang itu bekerja. Ayat 17-18 itu sama dengan ayat yang kedua, bahkan sejajar. Hanya lebih tulis lebih jelas bahwa orang-orang ini orang asing, bukan orang Israel, tetapi yang dikerjakan. Jumlah orang juga sama, dan di sini dicatat di zaman Salomo berapa makmurnya mereka. Mendirikan bait suci, rupanya Allah bisa menyediakan menggunakan orang asing, juga menggunakan modal dari orang asing dan kekuatan orang asing.
Jadi pada saat kita punya hati seperti Salomo di zaman raja-raja untuk mendirikan bait suci, Allah akan menyediakan segalanya. Dan Salomo harus disertai tindakan. Dan saat ini waktu kita kembali, adakah tindakan kita untuk mendirikan bait suci? Ayat kedua sampai dengan ayat 17-18 itu sejajar. Bukan hanya dengan konsep, bahkan dikatakan Allah akan menyediakan, bahkan menyediakan di ayat ketiga sampai 16 itu sangat penting dan merupakan inti. Ayat 13 sampai 16 kita lihat itu permintaan dari Salomo dan permohonan. Dia menulis surat dan mengutus orang kepada Raja Huram, Raja Tirus, dan berkata terhadapnya ada permintaan. Kemudian ayat 11 sampai dengan 16 itu jawaban dari Raja Huram. Jadi di situ ada tanda petik yang dan bagaimana perkataan permohonan Raja Salomo kepada Raja Huram nanti kesepilan nanti saya akan terangkan, yaitu untuk permintaan dan juga pemulihan. Terlebih dahulu Salomo mempunyai niat untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Dia punya tindakan dan mengutus untuk mempersiapkan orang, dan di dalam proses ini sangat penting, yaitu dia meminta Raja Tirus dengan permintaan di ayat ketiga sampai dengan 11 menerangkan tentang permintaan dari Raja Salomo yang dirujuk kepada raja dari bangsa asing. Kita lihat di pasal pertama, Salomo juga meminta kepada Tuhan semesta alam. Dia memberikan persembahan di bukit pengorbanan di Gibeon, dan Allah menyatakan dirinya dalam mimpi, dan Allah bertanya, apa yang hendak kau berikan kepadamu? Dan di sini Allah memberi banyak hadiah. Apa yang ingin kamu minta? Dikatakan, aku minta hikmat untuk memerintah rakyatmu, dan Allah pun menjawab dan terjadi. Hikmat yang kebijaksanaan yang kamu minta aku berikan kepadamu, tetapi oleh karena kamu tidak meminta kamu hanya meminta kebijaksanaan, pengertian, tidak meminta bukan hanya itu, bahkan kemuliaan, kekayaan juga aku berikan kepadamu. Ini cara untuk permohonan. Di pasal kedua kita lihat keperluan dari bait suci. Raja Salomo telah punya penyediaan rohani, dan Allah telah menyediakan segala sesuatu ini. Bagaimana datangnya? Allah mempunyai cara. Dia harus datang kepada Raja Tirus seperti ayahnya, datang kepada Raja Tirus dan mengutus orang kepada Raja Tirus, aku hendak mendirikan bait suci, aku memerlukan orang dan juga bahan-bahan kau utus padaku, dan aku akan membayar bagimu. Jadi yang dikatakan ayat 3 sampai dengan 10 dan dikatakan sangatlah jelas, dan kita harus tahu di sini
dalam tindakan kita, kita meminta kepada Allah, dan juga kita harus kalau kita punya permintaan terhadap di bumi juga, ini sangat penting. Ketika dikatakan Raja Salomo mengutus orang kepada Raja Huram, katanya, perbuatan terhadapku seperti yang kau perbuat kepada ayahku ketika ayahku hendak mengirim kayu kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia. Aku hendak mendirikan rumah untuk hadirat Allah, dikuduskan. Dan bagaimana untuk menampung hadirat Allah di sini, yaitu dengan harus supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan persembahan korban bakaran pada waktu pagi dan pada petang, dan pada hari Sabat, bulan-bulan baru, pada perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Aku hendak beribadah kepada Allah. Sekarang aku telah mendirikan negaraku, hendak menyembah pada Allah dan membangun rumah Allah. Sekarang para juru tulis Israel mereka menulis kembali dari raja-raja dijadikan Tawarik. Jadi di Tawarik dan raja-raja sama tertulis. Di dua Tawarik, setelah kita kembali dari pembuangan, apa yang harus kita lihat, hai orang Israel, di zaman raja-raja ini yang terjadi kalian. Sekarang yang terpenting yaitu membangun bait suci dan beribadah kepada Allah, maka baru kita mempunyai hadirat Allah. Dulu di zaman raja-raja kita, akhirnya kita meninggalkan Allah, sehingga Allah meninggalkan kita. Dan sekarang kita harus beribadah kepada Allah, menyembahnya, agar hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kita harus kembali dari permulaan yang baru. Kita harus reset. Dulu Allah menjadi kita gagal, tapi sekarang kita harus kembali membangun bait suci. Kita harus berhati-hati, dan juga bagaimana kita untuk menampung hadirat Allah. Kita membakar wangi-wangian, mengatur roti sajian dan persembahan korban bakaran pada waktu dari petang dan hari-hari Sabat, bulan baru, dan para perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kita. Pagi, petang, dan malam, Sabat dan baru hari bulan-bulan baru, dan perayaan hari raya dan kita nanti akan datang merayakan hari raya Pondok Daun, yang perayaan hari raya Tuhan. Di hari raya Pondok Daun, Tuhan Yesus datang dan Allah diam di tengah-tengah kita. Dan di sini, mengapa kita selalu di sini renungan pagi? Karena kami terus mengingatkan hal ini dari tahun 2001, dimulai dari bulan Januari. Saya dengan Pastor Deborah di Taipei, di Taiwan, di Taipei, ditambah lagi Simo dalam pendarahan di kamar saya. Simo baring di situ kan, saya dengan Deborah di sini. Kami bersama merenungan pagi dan sangat menjadi kenangan bagi kami. Dan di rumah kami belum punya tempat. Kami di Hong Kong, demikian juga kami untuk mengadakan renungan pagi sampai di hari ini. Bukan hanya saya bangkit untuk mendirikan bait suci,
menyediakan renungan pagi. Sekarang saya udah 70 tahun usia saya, tapi bersyukur anak-anak saya telah mulai bangkit untuk renungan pagi. Seperti Harun dan anak-anaknya dari pagi sampai malam untuk memberikan persembahan di sini untuk menyediakan hadirat Allah di bait suci. Tuhan, Engkau hadiratmu terus ada di sini, kemuliaanmu ada di sini. Kami di ruang kudus, kami menyalakan lampu, menggantikan roti sajian, dan di depan mezbah kami berdoa kepada umat Israel, berdoa untuk umat Allah, menyediakan hadirat Allah. Sampai di hari ini kami masih tetap berpegang. Puji Tuhan. Dulu setiap hari saya yang membawakan berkhotbah, tapi saya sendiri pun perlahan merasa tidak cukup tidur. Bahkan setelah renungan pagi seharian saya merasa lelah. Saya istirahat, siang baru punya kekuatan. Apalagi kalau ada main bola basket tambah punya kekuatan. Bahkan saya ingin beritahukan pada kalian, setelah saya renungan pagi, dulu saya setiap hari akan membantu orang doa pelepasan. Hari Rabu pagi saya awal-awal itu juga hari Rabu pagi membantu orang untuk doa kesembuhan. Tapi saya dapat merasakan waktu saya membantu orang doa pelepasan, saya karena bisa tertidur, mungkin terlalu lelah. Dan sekarang saya mulai perlahan untuk mengatur kembali. Tapi sekarang saya bersyukur sekarang ada Pastor Jason, Hawkit, Tim, Joas bisa untuk membantu membawakan renungan pagi. Sampai di langkah ini, kalau besok saya hendak membawakan renungan pagi, karena usia saya sudah bertambah, maka saya cepat terbangun dan yang terpikir saya hanya besok saya harus bangun renungan pagi untuk menyediakan hadirat Allah dan Roh Kudus, dan saya harus hanya melihat doa pengajaran dan bagaimana melihat rekan staf gereja mendekat pada arus tuntunan Roh Kudus. Sesungguhnya banyak pewahyuan yang diberikan lewat renungan pagi, sehingga kadang sampai malam saya tidak bisa tidur. Dan sampai sekarang saya punya cara yang baru. Saya tidak memikirkan besok dalam renungan pagi atau tidak. Anak-anak kalian anggap saya tidak datang. Saya tidak tahu. Kalau seandainya saya besok merasa segar, saya punya kekuatan, maka saya akan datang segera. Mungkin satu hari saya jam 7.30 saya bangun, lihat waktu saya setengah jam datang ke sini. Saya dengan merasa cukup tidur, dan saya berterima kasih kepada anak saya dan juga memberi semangat kepada saudara-saudari semua. Partisipasi kalian sangat penting. Bukan karena saya ada di sini jumlah kalian banyak, tetapi kalau saya tidak di sini jumlahnya kalian tidak datang. Sesungguhnya yang terpenting Allah ada di sini, dan suatu hari saya akan meninggal dan yang akan ada hanya anak-anak saya dan anak dari anak-anak saya, tapi sama Allah ada di sini. Kita melakukan demikian, kita yaitu untuk menyediakan akan hadirat Allah di tempat ini. Dan yang penulis dari Tawarik, ada bait suci, kita bisa untuk
membakar wangi-wangian, mengatur roti sajian. Roti sajian yaitu firman Allah. 12 suku, ada 12 roti sajian. Setiap suku satu akan makanan rohani Allah diberikan kepada setiap orang. Jadi pagi bangun harus menyediakan bait kehadirat Allah di tempat sini, bukan hanya mengatakan tawarik dan bukan hanya mengatakan doa. Kita lihat di pasal pertama, kita tahu Raja Salomo di Bukit Pengorbanan Gibeon, di situ berdoa dan membakar korban persembahan. Jadi dalam penyembahan pasti harus ada korban persembahan. Kita jangan dengan tangan kosong datang di hadapan Tuhan. Jadi kita di suci, kita harus menyembah Allah, dan kita di sini memberikan korban persembahan kita. Ini bagian dalam penyembahan atau ibadah kita yang sangat penting. Dan juga masih ada lagi doa. Korban penyembahan dan doa itu sangat penting. Pasal pertama dan kedua sangat mempertegaskan tentang doa. Jadi kamu minta pasti akan dijawab. Kamu minta pada Allah, Allah akan memberi, bahkan diberikan dengan berlipat ganda. Iya, tentu kita harus tahu bagaimana kita meminta. Allah akan menjawab, dan juga kita mendoakan orang lain, Allah akan menjawab. Kita punya harus disertai dengan tindakan. Di dalam sejarah, di sejarah 611 juga demikian. Yang ingin saya katakan, kita di bait suci menyembah, beribadah pada Allah itu sangat penting. Yang di online itu karena ketidakberdayaan, atau kamu pergi ke trip, kamu di online beribadah itu pun oke, daripada kamu tidak menyembah Tuhan. Tetapi persembahan di bait suci itu sangat penting, sebab hadirat Allah ada di bait sucinya. Hadirat Allah bukan di internet. Hadirat Allah ada di bait sucinya. Hadirat Allah ada di dalam kita. Ya, memang ada penyelewangan kebenaran. Hadirat Allah ada di dalamku, aku tidak perlu ke gereja. Bukan demikian. Di tempat ini kita bersama, kita menyembah, memberikan korban persembahan bagi Allah. Maka Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, dengan kita dalam satu roh yang menyediakan hadirat menampung hadirat Allah ini, ketetapan dari Allah. Di ayat ke-6 dikatakan, tetapi siapa yang mampu mendirikan rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Dan juga sebelumnya ayat ke-5, dan rumah yang hendak didirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Di sini katakan kita harus berdoa dan memberikan korban persembahan di bait suci, yang cara persembahan kita yang sangat penting. Dan saya mendorong semua kita datang di bait suci, kita harus berdoa, kita harus mempersembahkan, menyembah, dan juga memberikan persembahan kita. Bukan setahun memberikan persembahan satu kali, jangan demikian. Atau kita cuma 1 bulan sekali hanya memberikan persembahan 1/10, bukan demikian. Atau dari persembahan 1/10 atau persembahan syukur saya, atau untuk skotologi atau penampak kehidupan saya juga memberikan persembahan. Bukan hanya 1/10, bahkan 20 lebih 30% saya akan dibagi setiap minggu. Saya memberikan korban persembahan.
setiap saya datang saya demikian memberi. Ini cara saya dan bisa menjadikan referensi bagi kalian, dan ini bukan satu perintah, jangan salah paham. Jadi saya merasa setiap saya datang saya ada pemberian, dan kalian pun bisa dari person ditambah lagi dengan korban persembahan yang lain. Mungkin kamu bebas untuk memberikan persembahan, itu sudah cukup. Sini kemudian terhadap Huran dia meminta dikatakan di sini kamu harus mengirim padaku ahli apa itu ahli emas ukir seperti yang kau tunjukkan kepada ayahku, seperti Musa yang mendirikan bait kemah pertemuan, bait suci bagi Allah. Di situ Raja Salomo meminta agar kepada Raja Huram orang ahli-ahli ini. Kemudian juga dikatakan kirimkan juga akan kayu aras, sanobar, cendana dari gunung Lebanon. Dikatakan aku perlu orang ahli dan juga bahan-bahan, kemudian memberikan akan upah di ayat ke-10 untuk tukang-tukang menebang diberikan gandum, jelai, anggur, minyak. Ditawarik hanya tercatat Salomo membuka harga. Sesungguhnya di kitab raja-raja masih ada yang lain. Saya merasa itu tawar-menawar. Ini dengan harga yang awal. Ayat 11, 12, 15 jawaban dari Raja Huram. Dia setuju dengan permintaan Raja Salomo. Raja sambut, dan Huram Raja Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Kemudian terpujilah Tuhan Allah Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan bagi Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan dan istana bagi diri sendiri. Di sini memuji Tuhan. Kemudian berkata, aku akan mengirim ahli yang penuh pengertian. Kemudian diutus seorang perempuan dari Bani Dan, ayahnya orang Tirus. Dia seperti Jerabel, bersama mendirikan bait suci. Ayat 15, baiklah sekarang tuanku, kirimkan kepada hamba-hambaku gandum, jelai, anggur, dan minyak dan anggur yang telah Tuhan sebutkan. Dengan harga aku setuju, dan kami akan menebang kayu di gunung Lebanon sebanyak engkau perlukan, dan membawa kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Dalam inti pasal kedua di Raja Salomo mengirim surat dan mengutus orang untuk minta orang dan juga tukang-tukang dan juga bahan-bahan, dan ditanggapi oleh Raja Tirus Huram yang minta minyak, gandum, jelai, minyak, dan anggur. Ini adalah persetujuan yang sukses dari kedua belah pihak.
pasal pertama dikatakan Salomo minta kepada Allah dan Allah menjawab, dan sini kita lihat ahli-ahli juru tulis melihat bahwa orang Israel bahwa kita setelah kembali dari pembuangan, kita sekarang harus membangun bait suci untuk menampung hadirat Allah, menyediakan hadirat Allah. Segalanya lebih penting daripada segala yang lain. Di tempat ini kita menyembahkan persembahan, dan di sini kita pun berdoa. Kita harus di sini untuk datang di hadapan Allah, dan kita punya tujuan terlebih dahulu. Yang kita minta Allah pasti menyediakan, dan apa yang kita perlukan Allah pasti menyediakan. Kita meminta kepada Allah, Allah memberi. Kita meminta kepada manusia, manusia pun memberi. Walaupun mereka bangsa asing, raja bangsa asing, mereka pun menyediakan bagi kita. Dan kita lihat kemuliaan dari Salomo, rakyatnya penuh dengan kemuliaan, sebab Allah yang mereka layani, Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Sekarang kita kembali dari pembuangan, kita harus melayani Allah yang maha tinggi dan maha besar ini, dan segala kita bangkit untuk membangun bait suci bagi Allah. Saudara semua, apakah kamu demikian percaya? Mungkin kamu baru mulai bekerja, lulus sekolah dan mulai bekerja, atau kamu mulai mendirikan perusahaan, atau kamu baru menikah seperti putranya Ruby bulan 7 menikah. Yang terpenting apakah itu? Yaitu menyediakan hadirat Allah. Bangunlah bait suci bagi Allah. Di rumahmu adakah hadirat Allah? Bisnismu, kantor perusahaanmu, adakah hadirat Allah di situ? Bait suci yang kita dirikan, kita katakan ini gereja, adakah hadirat Allah di sini? Hati kita, jiwa kita yang kita perlukan pertama, yaitu untuk membangun bait suci bagi Allah, mengisinya dengan hadirat Allah. Yang kamu perlukan, asal kamu minta kepada Allah. Saya merasa di dalam 25 tahun ini, apa yang saya minta, Allah memberikan saya, bahkan melebihi apa yang saya pikir dan saya minta. Amin. Saya tidak meminta kepada Allah jumlah, tetapi saya sedekahkan. Saya harus sampai 120 tahun umur saya. Saya percaya Allah pun berjanji, dan saya melihat Allah memberi kesehatan bagi saya yang walaupun saya umur 70 tahun, saya masih main basket dengan anak-anak muda. Saya masih tetap sehat dibandingkan dengan teman sekolah saya. Saya tidak berani memberikan foto saya kepada kelompok sekolah saya, atau memberitahukan kepada mereka apa yang saya kerjakan. Kalau foto saya diberikan kepada mereka, mungkin mereka akan tercengang. Saya merasa tidak enak hati, dan setiap doa saya, Allah berkatilah aku panjang umur dan sehat. Anak-anakku semua juga demikian, panjang umur dan sehat. Amin. Bukan karena aku tidak di sini, mereka tidak di sini. Aku di sini, mereka tidak ada. Saya merasa sendirian dimanapun saya perlu mereka. Bahkan saya perlu meminta lebih lagi. Saya meminta untuk saya bisa mengadaptasi dengan barang-barang elektronik. Sebab dimanapun sekarang menggunakan ada X atau nomor PIN, saya tidak bisa. Saya berpikir waktu saya kecil, saya merasa radio hal yang sangat biasa-biasa, tetapi di angkatan kita sebelumnya mereka tidak bisa untuk menyetel radio. Radio sekarang ada Apple, ada komputer. Saya mohon Tuhan untuk menolong saya. Amin. Kita bersama menyembah Tuhan. Kita
jatuh terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu akan Engkau.
Tuhan, nama-Mu layak untuk ditinggikan. Dengan bait suci Tuhan, hari ini Gereja 611 untuk rumah nama Tuhan di pusatnya Hong Kong untuk membangun rumah-Mu. Ini Tuhan, hati kami. Tuhan, aku berterima kasih. Rumah-Mu Tuhan ada di sini. Kami perlu akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu sangatlah indah, sangatlah berharga. Tuhan, hadirat-Mu datanglah memenuhi bait suci-Mu. Kami setiap orang bukan di pelantaran, tapi masuk di bait ruang Maha Kudus, bahkan ruang kudus dan bahkan ruang Maha Kudus, berhadapan pada Engkau. Hati kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Di dalam nafas kehidupan kami, Tuhan, hendak menyembah Engkau, menyediakan hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menjadi besar, kami menjadi kecil. Lebih banyak Engkau di dalam pikiran kami. Engkau semakin besar. Tuhan, hadirat-Mu sangat penuh arti di dalam kehidupan kami. Ku sembah, Tuhan, di dalam seumur hidup kami mengasihi Engkau. Supaya kami menyediakan hadirat-Mu, diam di dalam bait suci-Mu, untuk melebihi dari Tuhan, karena di sini ada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami di renungan pagi terus
menerima pengetahuan dari Engkau, petunjuk dari Engkau. Dan kami renungan pagi terus menantikan hadirat-Mu di pagi hari ini. Sekelompok umat-Mu berada di tempat ini. Ingin kami katakan, Tuhan, seumur hidup kami untuk membangun mendirikan bait suci, dan juga seumur hidup kami untuk terus menyatakan hadirat Allah. Saudara, mari kita bersama berdoa. Apakah ini juga adalah hati darimu untuk menjadikan hadirat Tuhan? Apakah itu juga yaitu jiwamu? Mari kita berdoa, katakan kepada Tuhan, kita bersedia menyediakan hadirat Allah. Dan ini yang terpenting, saling mendekatkan Dia, mendirikan bait suci, menyediakan hadirat ada lebih dari segalanya. Tuhan, apakah ini hati kita? Kita berdoa, bertabakan pada Tuhan. Ini terketuk adalah masalah antara kamu dengan Allah, bukan hanya mendirikan di gereja kita menyediakan hadirat Allah. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan beritahu kepada Tuhan, kita bersedia untuk integrasi, kita kembali lurus. Kita berdoa pada Tuhan. Syarapakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di dalam kami, Tuhan. Syarakan kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, kami sangat mengutamakan hadirat-Mu dan firman Tuhan. Kami katakan padamu, Tuhan, di dalam hidup kami harus menjaga hadirat-Mu, Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Kami perlu Engkau lebih banyak lagi menyertai kami, dan hadirat-Mu ada di dalam hidup kami.
berdoa pada Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mohon kita berdoa pada Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang meminta kepada Engkau segala keahlian kepada ada pada maka Tuhan Kau berikan kepada kami. Syarat saya berdoa, saya lihat bangunan yang besar warna putih. Saya mendengar Tuhan berkata, bait yang mulia Kau akan didirikan kembali di bait suci. Saya tidak tahu bangunan ini ada di mana, tapi saya berdoa Tuhan teruslah berdoa untuk baguslah untuk mendirikan bait suci bagi 611, dan di tempat ini penuh dengan kepadatan ke bait suci. Saya mendengar Tuhan berkata, anakku, kemuliaan bait suci bukit bait yang mulia akan didirikan di Cunan ini. Saya melihat banyak orang-orang yang baik dengan datang dari tempat ini demi namaku. Teruslah berdoa demi untuk bersuci kemuliaan ini. Berdoalah ini, jangan hanya puas di daerah Chunun, tapi berdoalah untuk di Hong Kong. Kita untuk kemuliaan ini ada di Hong Kong, bukan kita meninggikan nama Tuhan. Kembali kita didirikan di Hong Kong. Kita bersama berdoa
Kita berdoa kehendak ada di Hong Kong, kita bersama Yesus, Yesus. Yesus, kita berdoa, kita mohon pada Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, kemuliaan, bait suci kemuliaan kembali kau dirikan di Hong Kong ini Tuhan, tidak hanya di Chuan, bahkan di tempat-tempat lain, bahkan kami tidak tahu, tapi Tuhan Engkau yang kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, terus di bait suci Engkau nyatakan. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Engkau, kehendak-Mu Tuhan dinyatakan di Hong Kong, di negeri Hong Kong, kemuliaan bait suci yang meninggikan nama-Mu terdirikan kembali. Siang malam berdoa mencari bait suci kembali didirikan di Hong Kong. Tuhan Yesus, kiranya kehendak-Mu terjadi di antara kami. Kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, kita bisa mendirikan bait suci seperti bait yang seperti kita yang besar di Hong Kong, seperti katakan Debbie, satu mendirikan bait suci yang indah di Hong Kong sungguh sangat sulit dan sangat-sangat mahal dan sangat sedikit. Kita lihat pada saat orang Israel kembali dari pembuangan, mereka membangun bait suci. Dasar dari bait suci telah didirikan. Bangsa asing bangkit untuk menyerang. Di kuasa dari Hosea yang sebagai bupati, dia melalui Raja Adat Ahasuerus, Adat Sasis. Apa yang mereka lakukan? Bait suci berhenti 20 tahun. Orang asing bangkit menyerang. Mendirikan bait suci sangat sulit, sehingga Adat Sasta bahkan bangsa Yahudi dan tua-tua mereka, dasar yang telah dibangun mereka tidak bisa membagikan suci, mereka pun menangis. Kita lihat sekarang di negara-negara lain untuk mendirikan bait suci, seperti gereja kita, gereja puluhan ribu orang. Bisakah sekarang didirikan di Yerusalem di Israel? Saya beritahukan padamu, tidak boleh. Gereja yang kecil bisa, tapi gereja besar menghadapi penyerangan, sebab seluruh orang Yahudi, Yudaisme, mereka menolak orang Kristen, menentang Kristen, sangat sulit. Kita di situ, Robert Sulam hendak mendirikan gereja, mereka dilempari oleh kotoran, api. Mereka menghadapi penyerangan yang besar. Bahkan rumah mereka pun dilempari. Mereka sangat menentang sangat Kristen. Kalau kamu sekarang di negara-negara Eropa atau negara-negara Timur Tengah, Asia, di tempat yang dilarang untuk penginjilan, untuk membangun gereja sangat sulit. Kita di bawah pemeraturan Hong Kong dalam pelindungan
negara Cina kita bisa mendirikan bait suci, satu hal yang tapi ini hal yang sangat luar biasa, sebab Tuhan memberikan kita satu kasih sayang dan memberikan kita modal sehingga kita menanam pohon kehidupan di mana-mana, sehingga pengajaran kita sampai di seluruh bumi, sehingga pewahyuan Allah lewat kita bisa dibawa ke di seluruh bumi, satu saat yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Dan kita dipanggil di saat ini bukan secara kebetulan, tetapi satu hal yang utama yang dikhususkan Allah membawa pengaruh sehingga penginjilan pohon kehidupan dipercayakan kepada kita, bahkan apa yang kita minta Allah pun menggenapi. Amin. Sungguh yang kita minta Allah yang menggenapi, seperti yang dikatakan dalam 1-2 Tawarik, minta dijawab, minta kita diselamatkan. Kita bersama deklarasikan, aku mau untuk hadirat Allah membangun bait suci. Di dalam hadirat Allah menyembah Dia, membakar wangi-wangian, menyembah Allah. Ya Allahku, Engkau Allah yang maha besar, kedaulatan ada padamu. Kami mohon kepada-Mu, diam di tengah-tengah kami dan terus untuk membangkitkan kami dan menyertai kami. Berkatilah kami segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat tangan begitu, teman. Apakah yang kamu doakan? Mintalah kepada Tuhan di dalam hadirat Allah. Segala kesusahanmu, segala ke hatimu, bahkan hal yang sangat terpenting, berdoalah pada Tuhan. Bait suci Allah dibangun. Orang juga akan semakin banyak. Kamu peduli pada rumah Allah, maka Allah pun peduli pada tempat kediaman Tuhan. Mohon Engkau genapi bagi setiap orang doa-doa kami, baik pendidikan pohon kehidupan, dan kami terus mendirikan bait suci dan semua kediaman rumah saudara-saudari kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, hikmat pengetahuan kami. Mohon kepada-Mu, hadirat-Mu mengurapi kami, agar yang di mana kami berada, setiap perkara dipenuhi dengan hadirat-Mu, sebab kami mau menyediakan hadirat-Mu, mendirikan kediaman rumah-Mu. Tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk negara kita, baik bahasa roh atau berdoa untuk negara Cina, seperti hari ini negara Cina. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Tuhan, di hari merdeka, Engkau terus mendirikan negara kami agar negara penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan, sehingga negara kami bisa menyembah Engkau, agar negara dipenuhi dengan kemerdekaan, kebebasan, dan nafas kehidupan. Yang kami perlukan, negara kami perlukan, Engkau pun sediakan. Dan juga berkati damai sejahtera-Mu agar Cina dan dengan bangsa-bangsa mempunyai hubungan yang baik. Engkau yang memberkati
Berkatilah negara kami, pemimpin-pemimpin negara penuhi kebenaran dan hikmat yang darimu, dan penuh dengan kasih karuniamu dan kasih setia. Damai sejahtera ada pada negara kami. Tuhan, damai sejahtera ada pada negara kami, ada pada Hong Kong, ada pada negara yang dimana saudara-saudari kami berada. Roh Kudus, Engkau yang berjalan, Engkau yang bekerja. Tuhan berkatilah dan terangilah di mana kami berada, negara kami. Tahanan negara kami, semua orang kembali kepada Engkau. Belas kasihan kemuliaan-Mu ada pada kami. Tuhan, ampunilah negara kami, kelemahan negara kami, dan dosa-dosa negara kami, rakyat kami. Saudara semua, kita dalam bersatu hati. Roh-Mu bersama denganku. Aku dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pohon kehidupan, sebagai imamat yang raja di dalam Yesus Kristus. Tuhan, ampun, berbelas kasihanlah kepada negara kami, agar Cina menjadi negara Kristen. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni kami menyembah berhala, ampuni kami tidak percaya ada Allah. Ya Allahku, Roh-Mu berjalan di negara kami. Berilah terang kehidupan-Mu di tengah kami, terangilah kami sehingga kegelapan pun meninggalkan negara kami. Segala kutuk mendengar tempat ini, kiranya negara ini, tempat ini, setiap kota kami dipenuhi dengan terang hidup, dipenuhi kehidupan dan kekuatan, agar kami setiap orang bisa bangkit untuk menyembah Engkau, melayani Engkau sebagai kerajaan imam. Berkatilah negara kami, berkatilah peraturan dan pemerintahan, bahkan para pembesar, para pemimpin-pemimpin, dalam nama Tuhan negara kami, dalam nama Yesus, amin.